gak boleh, ini gak boleh, itu gak boleh. Dan bahkan sekarang setelah 10 tahun, saya udah jadi pendeta. Saya lihat dengan mata saya sendiri bagaimana banyak orang pindah gereja. Bahkan ada gereja yang pecah. Teman bisa jadi musuh. Kenapa? Gara-gara gray area ini, gara-gara ada hal yang didebatkan di mana mereka gak bisa saling setuju. Sedih ya. Memang ada banyak isu di mana Alkitab sangat jelas. Contohnya, jangan membunuh, jelas gak boleh. Sex before marriage, jelas dosa. Sembah patung atau dewa, dosa. Nah, banyak sekali isu-isu di mana Alkitab jelas membahasnya boleh atau enggak. Tapi ada beberapa isu juga di mana Alkitab enggak secara spesifik ngomong boleh atau enggak. Itu yang kita sebut gray area. Contohnya, operasi plastic surgery. Kalau di Korea kan plastic surgery sangat umum. Saya dengar almost everybody is undertaking a plastic surgery. Pertanyaan saya, dosa enggak? Nah, saya mau tanya kepada anggota BIC ini ya, biar ini two ways, biar lebih interaktif. Dan by the way, saya himbau yang ikut bisa juga on cam, jadi biar lebih enak pas kita ngomong. Nah, saya mau tanya kepada jemaat, ya, anggota cool. Bisakah mungkin salah satu dari kalian jelaskan kepada saya dosa apa enggak? Ini enggak ada benar atau salah. Ini cuma bagi opini saja, menurut kalian gimana? Ya, satu orang aja, satu jemaat. Bagi yang berani ngomong, kalau Tuhan kendaki tahun depan saya ke Korea, nanti saya bawain hadiah. Alright? Jadi bagi yang mau bagi opini, bisa langsung unmute mic, bisa langsung share, satu orang saja. Feel free to share right now. Ada yang berani? Anybody? Menurut kalian operasi plastik? Okay, nice. The MC. Oh, you heard me? I thought you didn't heard me. Okay, kalau menurut aku, if it is for medical purpose, I think it's fine. But if it is for kayak reconstructing your look just because you want to look like somebody else that you think is more beautiful than you, then maybe it's wrong. But I don't know. By the way, di sini semua bisa ngomong bahasa Inggris ya? Is it? Bisa, Pastor. Bahasa Inggris aja, bahasa Inggris. Okay, it's okay. I'll continue in Indonesian. I'll put some English words inside. Nah, that's a good answer. Kalau menurut ada mungkin ada opini lain, ada yang bilang it's okay, sangat gak masalah. Ada yang setuju banget sama plastic surgery? Kalau iya boleh angkat tangan. Okay. Now, thank you tadi for the answer. First of all, kalau menurut saya ya, ini gray area. Alkitab tidak melarang karena zaman di Alkitab belum ada plastic surgery. Dan bahkan saya tahu beberapa pendeta besar yang pernah melakukan operasi plastik seperti facelifting. Tapi memang standar kita bukan pendeta, tapi standar kita firman Tuhan. So what does the Bible say? Dan memang secara langsung Alkitab gak pernah bahas ini kan, tapi ada beberapa prinsip yang kita bisa terapkan. Contohnya 1 Corinthians 10 verse 23 talks about berguna gak. Saya tahu beberapa orang yang pernah mengalami kecelakaan sampai muka mereka hancur. Bagi mereka plastic surgery sangat berguna. Jadi saya rasa kembali kepada motivasi. Berguna apa enggak. Amen. So you see ada banyak sekali gray areas in the Bible. Ini lagi seru banget. Apalagi yang gray area. Nonton film horror, dosa enggak. Boleh gak ngefans sama BTS? Minum alkohol, dosa enggak? Di saat pacaran, gandengan tangan, is it okay? Cium, is it okay? Main saham, is it okay? Dosa enggak? Kalian lihat ada banyak sekali area yang bukan hitam putih, tapi abu-abu, gray areas. Terus gimana dong? Jawabannya kita bisa dapat di mana? Nah, ternyata di zaman Alkitab pun banyak sekali orang Kristen mendebatkan isu-isu gray area ini. Contohnya di Roma pasal 14. Tapi untuk saya khotbahkan pasal ini perlu waktu yang panjang karena saya perlu jelasin background dan lain-lain.
Dan waktu saya hari ini terbatas, jadi better kalian baca ceritanya sendiri besok-besok kalau memang masih penasaran ya. Dan gak usah khawatir, Roma pasal 14 dan 15 sangat jelas, self-explanatory. Jadi saya yakin kalian pasti langsung tangkap. Tapi hari ini saya mau keep it simple. Kita langsung straight to the point. Mari kita buka sama-sama 1 Korintus pasal 10 ayat 23 sampai 33. Ya. 1 Corinthians 10 verse 23 to 33. Alright. Saya akan membacakan. Dikatakan, segala sesuatu diperbolehkan. Benar. Tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar. Tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri. Tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan hati nurani. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan hati nurani. Tetapi kalau seorang berkata kepadamu, itu persembahan berhala, janganlah engkau memakannya oleh karena dia yang mengatakan itu kepadamu dan karena keberatan hati nuraninya. Yang aku maksudkan dengan keberatan bukanlah keberatan hati nuranimu sendiri, tetapi keberatan hati nurani orang lain itu. Mungkin ada orang yang berkata, kenapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan hati nurani orang lain? Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakan, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur? Ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani, maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Amin. Nah, saya rasa ayat yang barusan kita baca ini sangat jelas dan sangat self-explanatory. Bisa membantu kita untuk terapkan guidelines kalau kita dihadapkan dengan hal-hal yang abu-abu. Nah, barusan di kisah ini memang pakai contoh makanan. Tapi konsep ini kita bisa gunakan untuk hal-hal lain juga. Alkohol, tato, dan lain-lain. Dan memang kalau ngomong soal gray area, sekali lagi, bukan hal yang jelas-jelas dilarang, tapi hal-hal yang tidak jelas, yang gak dibahas. Memang sering kita bebas untuk melakukannya. Tetapi, sebelum kalian bilang, yay, I can do anything, jangan lupa apa yang barusan kita baca. Keputusanmu mempengaruhi orang lain. Di situ kita harus hati-hati. Di situ kita harus sadar bahwa kita gak sebebas itu karena ada tanggung jawab. Jangan lupa the great commandment. Love God and love people. The great commandment. Love God and love people. Your choice affects others. Now we get to the main thing untuk malam ini. Saya mau tinggalin kalian semua dengan 7 pertanyaan yang kalian bisa tanya kepada diri kalian sendiri di saat kalian hadapi isu yang gak secara langsung dibahas di Alkitab. Ya, 7 questions you can ask yourself when you're faced with a gray area and you don't know what to do. Oke? Jadi, di saat hadapi gray area, tanyakan yang pertama. Dan please take notes. Bisa dicatat, ini sangat penting dan sangat membantu. Yang pertama, apakah ada prinsip Alkitab yang bisa diterapkan? Apakah ada prinsip Alkitab yang bisa diterapkan? Contohnya, smoking, merokok, dosa enggak? Saya penasaran. Siapa yang bilang dosa, angkat tangan.
Yang bilang rokok itu dosa, angkat tangan. Saya lihat banyak tangan terangkat. Good. Nah, ini sebenarnya gak secara langsung dibahas di Alkitab. Ya, smoking di zaman itu gak ada. It's not covered. Tapi ada prinsip Alkitab yang kita bisa gunakan. Contohnya 1 Korintus 6:12 berkata, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Dalam bahasa Inggris dikatakan, I will not allow myself to be mastered by anything. Nah, kita semua tahu dalam rokok ada nikotin yang sangat gampang bikin kecanduan. Dan kecanduan tidak selaras dengan gaya hidup Kristiani. Nah, so that's a principle yang kita bisa gunakan kalau ngomong soal smoking. Juga kita bilang, tubuh kita adalah bait Allah. Jangan merusak bait Allah. Bahkan di packaging cigarettes ada tulisan, smoking kills. Nah, jadi ini prinsip yang kita bisa gunakan ya. Atau contoh lain yang lebih hot lagi, pornografi. Di zaman Alkitab belum ada internet, belum ada video atau film pornografi, tapi ada banyak ayat lain yang kita bisa gunakan. Ada principles. Contohnya tadi 1 Korintus 6:18. 1 Corinthians 6:18 says, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Run from sexual immorality. Ada banyak ayat lagi yang mengatakan hal yang sama. Dan by the way, this is important for the young people here. Untuk setiap hal, biasanya Alkitab kasih solusi. Kalau sakit, go to doctor atau doa untuk kesembuhan. Kalau kerasukan setan, usir setan dalam nama Yesus. Ya, banyak solusi. Gunakan darah Yesus, gunakan nama Yesus. Tapi kalau soal dosa seksual, Alkitab bilang lari, run. Bahkan jangan coba melawan. Aku kuat kok, aku bisa kok. No, run. Atau darah Yesus. No, run. Gak usah pakai darah Yesus, just run. Tahu nggak arti run, lari dalam bahasa Yunani? Do you know what run means in Greek? Does anybody know? Run in Greek means run. It's the same, just run. Nah, jadi you can see step number 1, kalau dihadap dengan gray area, yang pertama, apakah ada prinsip Alkitab yang kita bisa terapkan? Yang kedua, apakah aku jadi batu sandungan? Apakah jadi batu sandungan? This is very important. Tadi 1 Corinthians 10:23 says, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu berguna, bukan segala sesuatu membangun. Ayat yang ke-32 berkata, janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani, maupun jemaat Allah, anybody. Ya, sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentinganku sendiri, tetapi untuk kepentingan banyak orang supaya mereka beroleh selamat. Jadi prinsip Alkitab selalu mengenai mengasihi orang lain. Love people. Don't be a stumbling block. Bahkan Paulus pernah berkata di 1 Korintus 8:12-13. This is what he said. Jika engkau secara demikianlah berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Wow. I'll give you an example from my own life, ya. I'm from Germany, but I live in Indonesia. Nah, kalau orang Jerman suka minum alkohol, we like beer. Saya tahu orang Korea suka minum soju. Ya, kalau di negara bule atau di Korea ini hal yang biasa, hal yang umum. Dan saya pribadi merasa drinking alcohol gak masalah. Kalau mabuk itu dosa. Minum alkohol gak dosa, it's okay. Mabuk ya gak boleh. Nah, tapi karena saya hidup di Indonesia dan beberapa jemaat saya masih close-minded, maka karena itu saya jaga. Ya, kalau saya minum, I don't expose it. Kalau saya minum sama teman, saya jaga dan saya I'm careful with whom I'm drinking. Bukan munafik, tapi pakai hikmat. Karena saya gak mau jadi stumbling block, gak mau jadi batu sandungan. Ya, dan memang kadang-kadang gak enak.
because I'm limiting my freedom, tapi it's for the greater good. I'm sacrificing a lot to not be a stumbling block. Nah, yang ketiga, bisa tuliskan, apakah ada konsekuensi? Jangka pendek atau jangka panjang? Will there be any consequences, short term or long term? Di point ini saya mau share pengalaman saya sendiri, tapi sebelumnya saya mau tanya dulu, apakah kalian semua setuju bahwa kalau di gereja kita pakai lighting, drum, musik lengkap, gak dosa? Setuju gak? Yang setuju angkat tangan. Setuju ya? Oke, saya lihat semua setuju. Oke, good. Satu lagi, semua setuju gak bahwa bahasa roh itu alkitabiah dan memang ada? Setuju gak? Yang setuju bisa angkat tangan. Oke, saya lihat semua angkat tangan. Semua, all hands are raised. Awesome. Here's my story. This is my own story that really happened. Kira-kira 10 tahun yang lalu, waktu itu saya baru melayani Tuhan full time, dan saya mulai khotbah. Tuhan bukakan banyak pintu untuk saya bisa masuk di bermacam-macam denominasi. Saya ini orang Pentakosta Karismatik. That's my background. My church is a GBI, Gereja Bethel Indonesia. Nah, dan sama seperti kalian ya, we're Pentecostals. We believe in the Holy Spirit. Kita percaya ada mujizat. Kita percaya kebaktian bisa fun dan pakai lighting dan pakai musik lengkap. Bahkan kita percaya dengan yang namanya bahasa roh, speaking tongues. Nah, saat dulu 10 tahun lalu, saya diundang untuk isi satu retreat, camp dari gereja denominasi Baptist. Masalahnya, gereja Baptist kebanyakan tidak terlalu modern dan tidak percaya yang namanya bahasa roh. Musik juga biasanya gak full band, gak pakai drum. Saya waktu itu 10 tahun yang lalu masih sangat unwise, masih bodoh, baru mulai khotbah, semangat tapi kurang berhikmat. Dan 2 hari saya isi semua sesi mereka di campnya, responsnya bagus banget, orang diberkati, jemaatnya sana senang, bahkan ketua denominasi gereja Baptis hadir di sana, ikuti campnya. Dan saya bersyukur banget untuk pintu yang Tuhan udah bukakan untuk saya bisa jadi berkat. Karena jarang sekali orang Pentakosta, orang karismatik bisa masuk ke gereja Baptis. Nah, so I was happy, tapi di hari terakhir, di sesi terakhir, itulah sesi Q&A. Dan tiba-tiba ada pertanyaan soal lighting, bahasa roh, dan lain-lain. Dan sekali lagi, dulu saya masih bodoh, kurang berhikmat, dan langsung dengan semangat saya menjawab semua pertanyaan-pertanyaan mereka yang controversial, ya, panjang lebar, like bla 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 bla. Iya, bahasa roh itu bagus, perlu. Kira-kira salah nggak? Kira-kira salah nggak? Gak salah. Bahasa roh memang ada, pakai lighting juga gak dosa. Saya boleh saja bagi ini. Gak salah kok. Tapi di setting seperti itu, sangat kurang berhikmat. Ada ketua sinode lagi. Dan akhirnya saya harus membayarnya dengan konsekuensi. Sampai hari ini pun, saya udah gak pernah diundang lagi ke gereja Baptis. Kayaknya saya di blacklist deh. Pintu yang Tuhan udah bukakan, di mana jangan sekali orang Pentakosta bisa masuk, akhirnya karena kebodohan dan karena kurang hikmat, saya menutup sendiri. So stupid. Sekali lagi, memang gak salah, tetapi ada konsekuensi. You have to ask yourself, what are the consequences? Yang keempat, apa yang kamu rasakan? Apa merasakan berdosa? Apakah merasa damai atau damai tiba-tiba hilang? I want to say one quote, dan please ingat quote ini. Listen carefully. Kalau tindakan kamu membuat kamu kehilangan damai, kemungkinan besar kamu telah melanggar kekudusan Tuhan. I say one more time. Kalau tindakan kamu membuat kamu kehilangan damai, kemungkinan besar kamu melanggar kekudusan Tuhan. Saya mau share another testimony from my life, another story. 2019, saya diundang ke Malaysia for conference di Malaysia, dan ada banyak pembicara dan pendeta di sana. We had a 2-day conference. It was really good. Dan begitu konferensi selesai, semua pembicara dan pendeta diundang untuk one last fellowship bersama. Okay, one last fellowship. This is in Malaysia. Saya kadang-kadang kalau pergi pelayanan yang long distance, yang jauh, saya suka bawa
companion yang of course yang sama-sama pria ya, biar aman for safety reasons. So I brought my companion, jemaat saya juga, dan kita diundang untuk one last fellowship ini. Ternyata tempatnya di bar. Dan begitu saya nyampe, saya dan juga companion saya, ya, my companion Dicky, kita shock. We were completely shocked karena begitu hostnya nyampe, dia bawa banyak sekali whiskeys, which is fine, it's okay, gak masalah. Tapi after a while, bahkan ada beberapa orang, nah sekali lagi ya, ini hangout pendeta, pastors hangout. Dan beberapa itu pendeta yang cukup besar. Tiba-tiba ada yang keluarin cigar, bukan cigarette, cigar. Dan smoking cigar, dan banyak sekali minum. Dan, how to say it ya, saya gak mau bilang what they did is, like very sinful. Tapi saya di sana sangat gak merasa damai. Dan saya sampai sungkan karena saya mengajak companion saya. Yang juga kaget sampai hari ini kaget. Ini pendeta kok, like drinking this much dan smoking cigars. Walaupun mereka bilang cigar gak masalah karena gak ada nikotin. Tapi saya gak merasa damai. So, always remember, kalau tindakan kamu membuat kamu kehilangan damai, kemungkinan besar kamu telah melanggar kekudusan Tuhan. Don't forget that. Dan yang kelima, apakah hal ini menambahkan keinginan untuk aku berdosa? Apakah hal ini menambahkan keinginanku untuk berdosa? Saya punya teman di Jerman yang sering mess up, sering kena masalah. Dan saat kita cari akarnya di mana sih, ternyata ketahuan bahwa dia suka mess up setiap kali dia mulai minum alkohol. Jadi aku bilang ke dia, bro, kamu jangan minum. Kalau aku minum atau kalau orang lain minum, it's okay. Tapi kamu jangan minum karena ternyata itu kelemahan kamu. Don't drink. Ya, jadi kelima, apakah hal ini menambahkan keinginanku untuk berdosa? Yang keenam, apa yang Yesus akan lakukan? What would Jesus do? What would Jesus do? That's a good question to ask yourself. Dan yang terakhir, the last one, yang ketujuh. Pemimpin rohaniku bilang apa? What do my spiritual authorities say? Pemimpin rohaniku bilang apa? Ini di Alkitab, Ibrani 13:17 berkata, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Jadi buat kalian keluarga BSC, kalian bisa tanya kepada your Comcel leader, your cool leader, dan kalian bisa tanya kepada your pastor Daddy. Amsal berkata, kalau penasehat banyak, keselamatan ada. In a multitude of counselors, there is safety. I want to close with a quote from Augustine dalam bahasa Inggris. Waktu Augustine bicara soal hal yang essential, ya, essential ngomong soal hal yang jelas di Alkitab seperti doktrin keselamatan dan hal yang non-essential, ya, yang gray areas. Ini yang Augustine ngomong. I like this quote. In essentials, unity. In non-essentials, liberty. In all things, charity. Maksudnya apa? Dalam hal yang esensi, kita terus harus bersatu. Ya, esensi yang ngomong about, what's clear in the word of God. Dalam hal yang non-esensi, kita diberi kebebasan. Tapi apa batasannya? Ingat, dalam segala sesuatu, terapkan kasih. Charity. Landasannya adalah kasih. Kita memang ada kebebasan. Tapi kalau gaya hidup kita yang bebas itu jadi batu sandungan, itu salah. Saya kasih recap. Boleh, gak boleh. Ya, tadi 1 Korintus 10:23 berkata, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu berguna, bukan segala sesuatu membangun. Dan kalau Anda yakin, tanya dirimu 7 pertanyaan ini. Apakah ada prinsip Alkitab yang kita bisa terapkan? Apakah jadi batu sandungan? Apakah ada konsekuensi? Apa yang kamu rasakan? Apakah hal ini menambahkan keinginanku untuk berdosa? Apa yang Yesus akan lakukan? What would Jesus do? Dan pemimpin rohaniku bilang apa? What does my spiritual authority say? 7 poin ini, I leave you with those. Saya berdoa dan saya berharap hari ini kalian semua belajar sesuatu. Dan mari kita masuk ke sesi Q&A. God bless you.
Dan maaf tadi kayaknya saya overtime banget. I apologize for that. Wow, thank you, Pastor. Thank you, everyone. Maybe you could say thank Thank you you, Pastor first. Dennis. Very good. So, nggak berasa sih, kayak baru ngomong sebentar kok udah selesai gitu. Saya, tadi bahasanya saya jelas. Saya sama sekali gak terbiasa ngomong dalam Jelas, bahasa jelas. Indonesia. Oke. So clear. Aku sampai speechless. Karena actually all the questions is answered by the first, segala sesuatu diperbolehkan tapi tidak segala sesuatu berguna. But I actually love the quotes yang tadi Pastor Dennis bilang. Aku tulis dalam bahasa Inggris. If your actions made you lose your peace, probably you're breaking God's words. Jadi kalau misalnya kalian tuh dalam melakukan sesuatu kayak nggak ada damai sejahtera, probably itu bukan sesuai dengan kehendak atau firman Tuhan gitu ya. Nah, yang mau kasih pertanyaan boleh chat ke aku ya. Nah, tapi di sini I actually already have like few. Dan this is my questions, the first one. Yay, karena jadi MC. I can answer them, hopefully. Karena jadi MC bisa nanya duluan, yay. Okay, can people with tattoo serve on stage? Because I see many Hillsong worship leaders kayak got so many tattoos gitu kan. Is it actually can or not? Oke. Sekali lagi ini kan gray area dan saya belajar dari kesalahan saya 10 tahun yang lalu di Gereja Baptis di mana saya masih kaum hikmat dan bodoh dan saya what I believe saya sampaikan. Jadi ada yang bilang can. Right. So sekali lagi I will give answers, tapi pada akhirnya your spiritual authority is Pastor Didi. Jadi pada akhirnya jangan mendengarkan, don't listen to me, but always listen to Pastor Didi because he's your spiritual authority. Saya hanya menambahkan opini saya based on the word of God, Okay, can people with tattoo serve on stage? Kalau saya bilang it's okay. I say it's okay. Tapi tetap ya jangan jadi batu sandungan. Saya bahkan di gereja saya sendiri, which is Indonesia, salah satu WL saya ada tato yang lumayan kelihatan. Kita bisa pakai hikmat. Mungkin kalau Jermannya belum bisa menerima, bisa pakai jacket to cover it up. That's okay. Yeah, you can use wisdom. Tapi kalau dibilang, is it okay to sing lead worship if you have a tattoo? It's okay. Bahkan saya tahu banyak pendeta besar yang punya tattoo juga. So many apalagi pastors from Hillsong and from overseas. Even Elevation Church. Yeah. He has a tattoo, and he's preaching, obviously. Yeah. Stephen, is it Stephen Furtick? Stephen Furtick. Yes, saya rasa it's okay. Yeah. Ada Okay. lagi. Dan mungkin kalau mau lebih dalam lagi, mungkin ngomong soal tattoo ya. Yeah. Saya agak grogi karena saya agak mau, I don't want to cross the line with Pastor Didi. Pastor Didi is your pastor. Jadi saya agak mau ngomong sesuatu yang different. Sekali lagi ya, you have to look at the culture. Jangan jadi batu sandungan. Tapi saya juga sering ditanya, tattoo dosa nggak? Atau tattoo boleh nggak? Ini sekali yang kita bisa bahas di sini ya. This is a very hot topic. Dan ada beberapa pendeta bilang tattoo nggak boleh dosa karena Imamat 19:8 kata, janganlah kamu menggoresi atau menandai tubuhmu, right? Tapi ayat ini diambil out of context, because if you read the context, the Imamat, it actually talks about a cult worship, praying to the dead and so on, and cutting yourself. So jadi kalau kita gunakan ayat ini untuk melarang tato, sebenarnya menurut saya gak nyambung, because it's a different context. Clear ya? Tapi saya pribadi gak punya tato, dan saya juga gak suka tato, dan saya juga sampai kapanpun gak mau bikin tato, karena saya punya mindset seperti ini. Ibaratnya mobil mahal seperti Rolls Royce, Mercedes, Rolls Royce, Ferrari, masa kita kasih bumper sticker? Itu mindset saya. Ya. Tapi
saya pernah sampaikan itu in my social media a long time ago. Tiba-tiba ada satu pendeta yang cukup besar juga dari luar negeri, dia agak marah, harus bilang, "Lo pastor, saya gak setuju." Kan kalau kita tahu itu seolah-olah kita canvas yang murni, yang canvas yang empty, terus kita kasih seni. Jadi memang opini beda-beda. I wouldn't say it's a sin, tapi sekali lagi juga pakai hikmat ya. So I personally, I don't like tattoos. Dan setiap kali ada jemaat saya yang bikin tattoo, in my heart I'm really sad, like no. Tapi memang it's not a sin, yeah. That's what I believe. Okay. I like the question. I like the answer. Tapi kayak pasti ada yang jawab gini. But pastor, what if I got like Ferrari logo on my body? Because you say it's a bumper sticker, right? But then I'm gonna have like something good on my body or something. Okay. Anyway. Itu kembali ke taste and preference ya. Okay. Apakah Pastor Dedi setuju? Oke. Tapi itu sangat baik ya analoginya sebenarnya. Maksudnya kayak badan kita ini kan sangat berharga gitu. Kenapa harus menempelkan kayak something, sorry to say, something kayak cheap gitu di badan kita gitu ya. Sorry ya. Nah, terus kayak balik lagi ke yang 7 question tadi kan, kayak apakah itu bisa jadi batu sandungan atau enggak gitu. Oke. Next question. Boleh nggak orang Kristen sembahyang leluhur dan pegang hio? You know that Buddhists they have like this. Oh, the sticks to pray. Yeah. You call it hio, is it? Hio. Oh, sorry, hio. Yeah. Because kayak masih banyak kan orang yang maybe kayak we are believers but then our parents are still not. So maybe sometimes they ask us to pray together kan for the ancestors gitu. Oke, jadi pertanyaan apakah boleh berdoa kepada ancestors, right? Yes. Yang pertama ya. Yang kedua tadi apakah hio. boleh pegang? Oke, so I'll answer pegang hio dulu. Gak masalah, pegang gak masalah. Maksudnya pegang gak masalah, tapi yang penting what you do with it. Ya, apa yang okay. So saya tahu budaya Asia dan I'm mixed. My mom, ibu saya adalah Chinese Indonesian. My dad is German. So I have a Chinese side in me. Though I don't understand the Chinese culture karena saya besar di Jerman. Tapi I know the Asian culture, it's about respect your elders. Yeah. So kalau untuk tidak bikin mereka tersinggung, kalau terpaksa you have to hold it. Gak masalah. But don't pray to your ancestors karena itu salah. Let me give an example. Di Indonesia kalau ada orang meninggal Chinese kan ada you have the funeral, right, and there's the casket is in the front, dan biasanya tamu kalau masuk yang pertama mereka ke casket dan mereka tunduk, they bow their heads and they pray. Nah, and I do this. I go to the front, I stand there, and I'm quiet. I'm not praying to any ancestors or whatever, but I'm praying to God for peace for the family. God, family just lost somebody. I pray right now for your peace, for the Holy Spirit, the Comforter to be with them. Jadi, it looks from the outside, bisa kelihatan, oh, what is he doing? But actually, my heart, I'm praying to God. Kenapa? Karena saya mau jadi batu sandungan. I want to protect the family. Ya, kalau gak, saya juga, gak jadi kesaksian, gak jadi testimony. Saya pendeta, tapi gak respectful sama sekali. So you have to find a balance. Tapi sekali lagi, jangan pernah kompromi sama firman Tuhan. Don't ever pray to your ancestors. Itu salah. Itu dosa. Okay. Is it clear? Yes. Jadi clear ya, kalau misalnya terpaksa harus pegang hio to respect kayak your family gitu ya, your relatives, itu nggak apa-apa. But kayak jangan berdoa pakai itu dan jangan berdoa ke ancestor gitu ya. Kayak kemarin ini juga my cousin kan passed away gitu. Dan some of our family kan memang masih Chinese banget. Jadi kayak waktu datang ke kuburan kayak harus berdoa, terus aku kayak cuma nunduk tapi ngeliatin kayak the flowers and then kayak bilang ya semoga ada comforts for the family gitu ya. Right. Okay. Okay. Next question.
Ini ada pertanyaan di sini. Bentar ya. Oh, nggak ada ya. Oke. Pastor, kalau menyogok itu oke nggak sih? Bribe someone. Apabila nyogoknya pakai yang kecil-kecil, misalnya makanan supaya pelancar bisnis gitu. Jadi biar lancar gitu. Can Wow, we this bribe someone with foods? okay. This is a good question. Saya rasa Alkitab juga kembali ke motivasi. What's your motivation behind it? Dan saya mau kasih satu contoh yang pernah lihat saya di BSC langsung. Kalian pernah pasti ketemu sama koko saya, my big brother. Iya, Pastor iya, iya. Kasper. He's my Pastor big brother. Mark. Pastor Mark, ya, Pastor Kasper Mark. Dia adalah pendeta yang paling lurus, yang paling punya integrity yang saya pernah menemukan. Saya kasih satu contoh ya. Dia udah 10 tahun di Indonesia dan dia orang Jerman, paspor Jerman, jadi di sini kan harus pakai visa. My mom is Asian, ya. Jadi waktu my Carsten kesini, mama saya itu paid people, bribe people, paid people, sehingga my brother, Pastor Carsten, bisa dapat KTP, bisa dapat keluar kakak, dan dapat SIM mobil. Dan bayarnya cukup mahal dan cukup repot juga prosedurnya. Begitu Pastor Carsten dapat SIM-nya, KTP, udah selesai semua diterima. This is what my brother Pastor Carsten did. He looked at it, dia ambil gunting, dan dipotong. This is super shocking. Dan dia memilih, selama 10 tahun, dia memilih habiskan jutaan, literally jutaan. Karena dia beberapa bulan sekali harus keluar ke Singapura untuk 1 minggu, untuk extend his visa, harus bayar hotel, harus bayar flight, dan setiap bulan sekali dia harus ke imigrasi yang repot sekali karena selalu mempersulit karena dia adalah pendeta, dan orang Indonesia kan banyak yang Islam, so they make it really hard for him. Selama 10 tahun, Pastor Carsten was willing to go through all this pain. Kenapa? Biar hidupnya lurus, penuh integrity. If you ask Pastor Carsten, he will never bribe somebody, even if it's for business purposes. That's his standard. Yeah. Tapi saya tahu kan how to put it ya. Mindset kita, standar kita kan berbeda-beda. So I don't want to put his standard on you. Ya. Saya mau sampaikan yang saya mau sampaikan adalah kembali ke motivasi dan coba cek Alkitab. What does the Bible say? Do you feel peace? Is there another way? How you can get through it tanpa bribing. Kalau saya sendiri, kalau ngomong soal bribing, sebenarnya nggak setuju, to be honest. Yeah. Okay. Okay. Wow, 10 years. 10 tahun. I've been traveling back and forth Indonesia, Korea, right after maybe 2018 to 2019, and then I traveled to Japan 2 times. And the second time I traveled to Japan, they already asked me so many questions. Why do you come back here after just a month? And then why do you come here? Where do you want to go? Why Japan? Why blah, blah, blah. I cannot imagine 10 years doing it. Oh my God. Okay. But the unique thing kan seharusnya dia dapat jalan tikus. He already was able to stay here. But he chose not to karena itu pakai bribe dan jalan yang menurut Pastor Carsten dan menurut Alkitab tidak benar. Oke. Oke, so jawabannya hidup lurus, balik lagi cek motivasi, cek Alkitab, and do you feel peace when you do it? Ya. Oke. Dan cek sama your spiritual authority, Pastor Dedi. Oke. Next question. Boleh nggak sih bohong demi kebaikan seseorang? Ya. Saya dulu pernah saya sekolah Alkitab dan juga sekolah teologi, seminary. Dan saya waktu itu shock karena guru sekolah teologi saya pernah bilang gini, kalian boleh bohong kalau itu soal kebaikan. Waktu dia ngomong itu, saya shock. Because the Bible is clear, sin is sin, gak ada small sin, big sin, small lie, big lie, a lie is a lie, and dosa is dosa. Jadi menurut saya, dan ini jelas di Alkitab, don't lie, for whatever reason, don't lie. Jangan berdusta. Use wisdom. Kalian bisa, cerdik seperti merpati
No, cerdik Seperti seperti ular. ular, tulus seperti merpati. That's the Indonesian word, right? Yeah. Use wisdom. Use wisdom. Use Yeah. the wisdom. Oke. Jadi Kalau misalnya kalau example ya. let's say because I watch a movie about a grandma getting diagnosed with cancer or something, but then the family decided not to tell her because she could live longer after that. Oke. Sekali lagi, you have to use wisdom ya. Mungkin ada wisdom, hikmat yang kalian bisa gunakan tanpa bohong. Mungkin you can leave out facts. Contohnya, you can say something, you can say a lot, but you leave out certain facts sehingga she doesn't know the whole story. Kan juga bisa ya. You can use wisdom. Tapi please don't lie. And that's itu bukan kata saya, tapi itu kan kata Alkitab. Yes. I give an example ya. For example, if you would ask me ya, you bought a new dress and you say, "Hey, Dennis, bagus gak ini?" Dan menurut saya jelek banget, misalnya ya. misalnya ya. So kalau saya bilang, bagus, kan saya dosa. So what I would say is like, sepatunya bagus ya, sepatunya. So I will try to find something else that I can compliment. Okay. You can like not talk about it, but you don't actually lie. Yeah. Nah, for example ya, using wisdom. Okay. Use wisdom. Okay. Terus next question. Yeah, you actually mentioned about it before. Investing itu dosa atau enggak? Kayak saham dan trading. Oke. Nah, ini kebijakan masing-masing. Kalau kan jelas di Alkitab kan it never talks about trading. Tapi satu hal yang Alkitab bicarakan itu be a good steward. Be a good steward of your resources. Dalam bahasa Indonesia jadi pengolah yang baik with what you have. Kalau gambling jelas-jelas gak boleh gambling. Tapi menurut saya ya trading is not gambling. Karena trading, kalian bisa baca the company's history, the profile, bisa lihat the charts. Jadi, kalau memang kalian punya knowledge di bidang itu, ya, you have maybe people that have taught you about trading, about saham. This is what I say. Saya nggak bilang boleh nggak, saya bilang if you do it, be careful karena pasti ada risk, ya. Karena pasti ada risk. Then don't invest all your money. Don't invest all your money, yeah? You can use a little bit from your money, but not everything, because there's risk. Be a good steward. Yeah. Okay. Jadi saya pernah dengar satu pendeta, this is mungkin saya bisa ngomong ke kalian di sini. Saya pernah dengar satu pendeta, namanya, I think it was John Piper, kalau saya nggak salah ingat. John Piper, dia pendeta besar di Amerika, yang very good. Dia waktu tanya boleh nggak main saham, dia bilang nggak masalah. And this is his reasoning. Kalau kita gambling, kan kita punya mindset seperti ini. I win, you lose, for example, ya. Atau ya, I win but you lose. Tapi kalau investing, itu kan we invest into a company. Kita mau apa? Kita pengen uang kita investasikan kan semakin banyak. So we want a win-win solution. I invest money, your company grows, I grow. Dengan this wisdom dia bilang it's fine. Jelas? Okay. Tapi sekali lagi, please ya, don't invest all your money. Use wisdom. Be careful. Ada risk. Study well. That's what. Oke. Jadi be a good steward ya. Kalau punya uang harus bijaksana menggunakannya. Dan kalau punya knowledge is fine. Dan kayak as long as you don't kayak trick people to get into that investment or something gitu ya. Of course. No, jangan. Oke. So far, yang gimana bisa menerima jawaban saya so far? Mungkin teman-teman BSC bisa tangkap, okay? Ko Dedi said yes, so I think everybody will be. Okay. If we work at creative industry, how can we be the light but not jadi batu sandungan? If we work in the creative industry, gimana kita bisa terang? How can we be the light but not jadi batu sandungan? Maaf, sorry, maybe I will ask again. Maksudnya batu sandungan gimana ya? Boleh dijelasin lagi ya? I'll jump into next question and I'll back to this question. Okay.
Apakah berpuasa untuk meminta sesuatu atau mendoakan sesuatu dari Tuhan itu tepat atau tidak? Berpuasanya. Okay, fasting to get To something. get something or like praying for something. Okay. Nah, sebenarnya kalau saya bilang salah nggak salah. Tapi tujuan utama puasa adalah ini. Fasting is not a hunger strike. Ya, kayak aku lapar, aku gak makan. Fasting is not a hunger strike, but fasting is hungering for God. Itu sangat penting. Jadi tujuan utama kita puasa should be, of course, to be closer to God. Yeah, that's tujuan utama. Tapi if we fast, bahkan gereja saya kalau kita adakan KKR misalnya ya, KKR kesembuhan atau we want to do a big event, dan kita doakan, dan sering kita doakan sambil puasa. Because I believe if you pray, you spend more time with God. Yeah, if you fast, you spend more time with God. You get more sensitive to His voice. You get closer to God. Jadi kalau misalnya kalian mau doakan sesuatu pada puasa, gak masalah sih. Tapi tetap tujuan utama, you want to be closer to God. That's the main reason fasting. Okay. Not hunger strike, but hungering for God. That's fasting. Tapi gak masalah. Boleh kok, it's okay. Oke. Jelas Jadi, ya? oke. Jadi bukan hunger strike ya, kayak tiba-tiba kayak Tuhan aku berhenti makan deh supaya Tuhan kasih gitu ya. Tapi lebih ke get closer to God to listen what He actually wants for us gitu ya. Dan saya percaya often miracles and often answer prayers, often itu jadi byproduct of us spending more time with God. You know? Oke. Bukan kita harus ngejar itu, tapi saya percaya hal-hal yang lain akan ngejar kita. As we draw closer to God. Oke. As we draw closer to God, miracles will come Follow us. closer as well. Betul, betul. Okay. Next question. Kalau disuruh makan makanan sembayang dari keluarga yang belum percaya, dosa nggak? Oke, this is tadi yang kita bahas. Is praying to the ancestor. Now eating the foods that presented at the ancestors' rituals. Ini enak sekali. Tadi saya kasih satu pasal yang kalian bisa baca after this event. Iya. Roma pasal 14 sampai 15. Karena background story-nya adalah ya mereka juga membahas soal boleh makan nggak? Karena ada yang bilang boleh makan daging, ada yang bilang saya cuma makan sayur-sayuran. Because even dulu di zaman itu, ini kan surat Roma, right? Romans. And the background story was, dulu di Roma ada banyak temples. Temple dalam bahasa Indonesia apa ya? Orang Roma itu kan sangat percaya sama dewa. Kuil. Ada banyak kuil. Karena orang Roma kan sangat percaya dengan all these gods and dewa-dewa. So they were offering food to all these gods. Masalahnya, of course, Tuhan patung itu gak bisa makan makanan yang dipersembahkan. Meaning the food is there and gak dimakan. Akhirnya sering makanan yang udah dipersembahkan itu diambil lagi. Ya ini konteks dari Roma 14 dan dijual. Maka itu ada debat yang hebat sekali di Roma. Antara orang bilang, kita cuma makan sayur-sayuran karena we don't want to eat food that was offered to idols. Nah, that's the whole what the whole story is about. Dan Paulus said, guys, listen carefully. It's okay. Semuanya udah dikuduskan. It's fine. You can eat it. Tapi kalau ini jadi batu sandungan, then don't. Dan kalau misalnya your conscience says don't do it, then don't. But if you're fine with it, believing that God owns everything and God has sanctified everything, then just eat it. Jadi, the bottom line is, jawaban adalah, sebenarnya it's okay. Selama tidak jadi batu sandungan. Sekali lagi juga kan dewa-dewa lain juga ada. Jadi kalau misalnya, I have a burger, okay, and I say I sacrifice a burger to somebody, to a different God. The other God doesn't even exist. I couldn't care less. All I believe in is God. He's a name above every name. He's the Lord of Lords. He's the King of Kings. And I believe if He sanctifies it, kalau udah dikuduskan, amen. I can eat it. Let's go for it. Yeah. Dan sekali lagi, ini jelas dibahas di Alkitab di Roma 14:15, very clear isu ini. Okay. So jadi actually boleh, apalagi kalau kita udah mendoakan itu dan kita percaya God sanctifies it, then just go for it, okay? Boleh selama conscious kalian gak merasa bersalah dan kalian gak jadi batu sandungan.
Oh, oke. Ya. Oke. Waktu Alright. sana gimana? Misalnya kalian lagi ya sama family dan they are Buddhist and so on, tiba-tiba kalian makan, terus mereka bilang, loh, kamu orang Kristen kok kamu makan? Gak bener itu, kan jadi batu sandungan. So that's what I mean by be careful, itu loh. Okay, be Yeah. careful. Okay, next question. There's this question, but I actually like wanna answer it right away. Karena pertanyaannya gini, bisa nggak sih if orang pacaran itu tinggal bersama? Menurut aku definitely not, ya. Dan boleh nggak orang pacaran itu ciuman? Like, Okay, this is a good question. hot topic tuh, hot topic number 2. Oke, kalau yang tinggal bersama udah dijawab ya oleh Pastor Yohana. No. Amin. Haleluya. Kalau yang kedua ini hot topic dan different pastors have different opinions about it. I have my own opinion that I will share. Tapi saya bagikan dulu beberapa opini yang saya pernah dengar. Ada satu pendeta besar di Indonesia, namanya Pastor Philip Mantova, dan dia pernah ngomong, ciuman boleh selama gak lebih dari 3 detik. That's what he once said, ya. You can kiss as long as not more than 3 seconds. Ada pendeta lain bilang, oh gak boleh, dosa. No. Kalau di luar negeri ada yang mungkin lebih open-minded. This is what I believe, based on the word of God. Ya. This is what I believe. Sekali lagi, kalau gak setuju, saya bilang maaf. Cium boleh as if you would do it in front of your parents. Ulang sekali ya. Kissing boleh as if you would do it. Saya pakai bahasa Indonesia. Cium boleh seolah-olah kalian lakukan itu di depan orang tua kalian. Because then pasti aman, terjamin, dan gak crossing the line. Okay? And jangan lupa, God is watching all the time. That's my opinion. Okay? Boleh as if you would do it in front of parents. Because then you would do it, ya jaga. Bisa diterima? So better don't. So better don't. Because like let's say we as married couple we won't ever kiss in front of our parents. Oh yeah? Of course not. Why would we? Okay. Next. Kita punya waktu sampai berapa lama ya, Ko Dedi? 9.30, Yon. Oh, so Pastor hold 15 minutes lah ya. 15 minutes again is okay, Pastor? Sure. Anything. Anything. Yeah. Keep up with me, okay? Oh, jangan hati. Be patient. Because like all these questions keep coming in. Okay. Jadi yang tinggal bersama udah definitely tetot ya. Ini saya ketawa karena saya baca komen-komen kalian. Lucu banget. Oke. Ya, soalnya banyak drama menyajikan film-film yang orang pacaran tinggal bersama gitu ya. Jadi mungkin agak jadi abu-abu gitu ya. Oke. You don't have to agree with me ya. Kalian nggak usah, apapun yang Pastor ngomong, nggak maksudnya like you don't have to agree with me. Alright? Like I believe your answers just now kayak if you kiss in front of your parents itu will kayak imprinted in their alam bawah sadar. Kayak while they want to do it, they will, oh, Pastor Danny said this like that day. Okay, next question. Kalau diajak sama gembala gereja minum-minum habis pelayanan, tapi gembala gerejanya ngotot kalau alkoholnya sudah didoain jadi halal, and then ini alkohol perjamuan kudus udah disuci kuduskan, tapi dikasihnya more than 1 bottle. That's long. Okay, I will cut it down. Yang pertama saya tanya, kalau diajak Our pastor asked us to go out drinking. I give an example ya. Saya kasih contoh ya. Sekali lagi saya orang Jerman memang dari culture-nya suka minum. But saya anti getting drunk. Ini harus clear ya. Mabuk itu dosa. Minum gak dosa. Bahkan Yesus aja pernah mujizat pertama mengubah air menjadi anggur. Right? Bahkan waktu Timotius sakit, Paulus menganjur kepada dia, drink some wine for your tummy. So drinking is not a sin. Getting drunk is a sin. So saya kasih contoh ya. Gereja New Life Church, gereja saya ini
menjangkau banyak sekali anak muda. Dan dulu kita lumayan terkenal karena kita bisa jangkau banyak anak muda yang nakal. Dan pernah ada salah satu jemaat kita yang dulunya cukup nakal, dan teman-temannya kaget. Kamu kok bertobat, kamu kok aktif di gereja, bahkan melayani, dan bahkan sekarang dia jadi ketua komsel. Dan teman-teman heran, kok bisa kamu mau ke gereja? This is what he said. Saya suka New Life Church karena pendeta saya manusia, gak sok rohani, tulus apa adanya, tetap holy, tapi mereka gak pernah ngejudge. Bahkan dulu waktu saya ada masalah, saya pernah counseling sama pendeta saya, which is me, ya. He was counseling with me in a bar, drinking beer, but we were doing counseling di mana, we were talking about his life and so on. Jadi kalau ditanya apakah kalau pastor mengajak minum boleh nggak? Gak masalah. Selama you guys don't get drunk, then you know the limit, gak masalah kok. Okay, is it clear? This is my opinion, ya. Yes. Tapi sekali lagi juga yang tadi kita bahas, jangan jadi batu sandungan. Look at the culture, look at your jemaats, are they clear or not? Okay. Yang kedua tadi saya tangkap kalau minum perjamuan kudus. They actually force you to. The pastor convince you that the alcohol is holy because he prayed for it, because it's perjamuan apa ya? Communion alcohol, yeah. Because it's holy communion alcohol. Yeah. But then the pastor give you like more than one bottle. Okay. Untuk langsung diminumkan on the spot to get you drunk, or just take it home. Maksudnya gimana ya? I don't know. Maybe on the spot. Like maybe he is offering kayak more than one bottle to drink at the moment, maybe. Okay. It's kind of strange, pastor. Yeah, I never have pastor that ask me out for drinking. Hopefully it was a joke. Yeah. Hopefully it just a joke. Okay, but with this question, I'm a bit confused. Give me some time to think about it. I'm still trying to process it. Okay. Tapi yang sekali lagi, menurut saya, drinking is okay, getting drunk is wrong. Itu yang saya bisa ngomong. You have to know batas. Kalau memang kalian satu botol, you're fine. Okay. Tapi kalau just don't cross the line. And one more thing, ya. Bukan hanya don't cross the line. If this is the line, jangan dekat-dekat kayak kira-kira atas gimana ya? No, then it's too dangerous untuk kalian tiba-tiba mabuk. But stay away from the line. Don't test God and don't test yourself. Okay. Don't test God and don't test yourself. Okay. Karena tadi ada ayat yang bilang juga kan, di mana ya? Tunggu. Tadi aku catat. Wait a minute. Kan can we drink alcohol? Drinking is fine, but if you get drunk, it's sinful. Because kayak you are giving yourself mastered by the alcohol, ya kan? Jadi so itu dosa kalau sampai mabuk ya. Okay. And one of the reasons mungkin kalian bingung, loh kenapa ya mabuk itu dosa? Because the moment you get drunk, you're not in control over your choices and your actions. Yeah. Okay. And that's one of the reasons. Because when you get drunk, you do things you will regret. Yeah. You're not in control anymore. That's the reason. I actually. Hashtag Bali. Hashtag koper saya. Okay. Ini insider joke. Okay. Yeah, only we can understand. Okay, next question. Nothing happened in Bali, guys. It's just we attend a friend's wedding. Okay. Next questionnya tadi. Oh, I actually have another question. If a friend that we know is LGBTQ and they serve in the church, can you do it or not? Oh, this is a very good question. Dan saya punya dua interview sama Pastor Trihandoko. Pastor Trihandoko is an amazing pastor dan dia adalah satu expert mengenai topik LGBT. Bahkan pernah menulis buku mengenai LGBT. Interviewnya kalian bisa nonton di YouTube. I can even send you the link. Yeah, so 2 interviews, 1 hour in total. Tapi to answer your question right now, zaman sekarang memang banyak sekali orang
yang gay or lesbian. We cannot deny it, you know. Apalagi zaman berubah di mana people are more aggressive and more open about their sexuality. Tapi jelas kalau kalian, standar kita kan firman Tuhan. Jadi kalau kalian, if you identify yourself with LGBTQ, you're living out the lifestyle, tentu itu dosa. The Bible is clear about it. Yeah, God created Adam and Eve, and not Adam and Steve, right? So the Bible is clear about it. So it is a sin if you live out the lifestyle. But ini saya kasih beberapa contoh, dan ini I have to be very, very careful about it. Karena saya tahu beberapa orang yang homoseksual, bahkan saya punya jemaat yang saya tahu homoseksual. Kita menerima semua orang. Kita mengasihi semua orang. You know, we love the person, we hate the sin. But we love the person, we accept them. Love the person. Yeah, we love the person, but we hate the sin. Jangan pernah, because you hate the sin, you hate the person as well. No. We love them, we accept them. Yesus itu teman orang berdosa. He was friends with tax collectors, with prostitutes. You know, Jesus is the friends of sinners. We have to be loving. Tapi kita juga punya satu standard. Kalau ada orang homoseksual dan dia living out the lifestyle, saya akan izinkan dia untuk melayani di gereja saya, because he's dengan sengaja living in sin. Make sense? Tapi saya mau kasih satu contoh. Saya punya ibu saya, my parents have a really good friend in Holland, di Belanda. Dia adalah orang Indonesia, usianya udah 60 lebih sekarang, he's 60 plus, dan dia itu homo, sangat homo. Kalau kalian ngomong sama dia, dari cara ngomong, sangat melambai, you know, like you can see he's homosexual. Tapi, dan he can't do nothing about it. He prayed about it. God help me. And he chose, because he knows it's a sin to live out the lifestyle, he chose not to live in sin. I might be attracted to men, but I will not live out that sinful lifestyle. And he is an elder in a church. Dia adalah penatua di gereja. Kenapa? Walaupun mungkin gayanya homo, mungkin juga tertarik sama cowok, tapi dia gak menghidupi lifestyle itu. Itu keputusan, right? That's why he can serve. And the same with me. If you are attracted to men, but you choose not to live out the lifestyle, and we will counsel you, we will help you, we will support you, we will love you, you can serve, yeah. Selama kau living out the lifestyle. Is it clear? Yeah. Yes, that's very clear. LGBTQ is sin, tapi kalau orangnya, we have to love the person and hate the sin. Yeah. Dan itu actually a very good example ya, yang your parents' friend, kayak dia is very homo, but he doesn't live in that lifestyle gitu. Jadi kayak, okay, that's very clear. Mungkin karena ini kan topik yang sangat crucial dan sangat sensitive. Boleh saya tambahkan sesuatu, kan ini kan juga buat YouTube, dan kita kan nggak tahu who's going to watch this, right? Dan I feel, who knows, mungkin salah satu yang akan nonton this live stream is struggling with homosexuality or is lesbian. This is what I want to say. One of my mentors dulu was in Singapore, namanya Pastor Kong Hee. He was one of my mentors. Dan Pastor Kong, his very first disciple, murid dia yang pertama, dulunya homo. Ya, saking homo murid pertama dia, sampai Pastor Kong Hee harus ngajarin dia cara walking, cara berjalan seperti pria, ngomong gimana kalau pria, how you use your gestures. He had to teach him everything to make him manly. Yeah, he was super homosexual. Today, that homosexual man, the first disciple, udah jadi pendeta. Wow. Bahkan udah married, punya keluarga, bahkan udah punya anak. So whoever you are, I want to say, I know you're struggling. I know it's hard, but God loves you, and I believe nothing is impossible. Amin. Thank you. And then udah ya, masih ada yang mau nanya. I have like 1 minute left. Yeah. So, okay, maybe this is last question. One last question. Kalau cewek pakai baju agak seksi atau rok agak pendek, boleh nggak? Ini satu pertanyaan yang
surprisingly sering orang tanya saya di TikTok, banyak yang message me, Pastor, siapa pakai atau kita pakai baju yang seksi boleh nggak? This is what I want to say ya. Saya kan dulu besar di Jerman dan saya di Jerman di sekolah gak pakai uniform. Kita bisa pakai baju yang bebas, right? Dan saya dari SD dan SMP terbiasa melihat wanita, maaf bajunya seksi. Okay, that's how I grew up. Jadi bagi saya itu gak pernah hal yang special dan I was used to it. Waktu saya pindah ke Indonesia, baru saya ngerti, ini hal yang sangat gak biasa di Indonesia, right? So this is what I'd say. As long as your clothes is not too revealing, ya, dan selama kalian gak jadi stumbling block, dan kalian cek saya tinggal di mana, culture saya seperti apa, selama kalian consider all these things and you don't cross the line, it's okay. Okay? Tapi sekali lagi ya, where do you live? Tinggal di mana? Indonesia? Be careful loh, ya. Look at the culture. Apakah kamu jadi patut sandungan? Look at this. Saya rasa kalau Korea mirip kayak Jerman, quite open-minded. Contohnya, kalau kalian ke Amerika, kalian ke Florida, ke Miami, tempat yang panas, itu biasa kalian keluar, ya, on the streets, kalian lihat, maaf ya, people walking on the sidewalks, with bikini. Itu biasa. Karena itu culture mereka, dan bagi mereka itu hal yang biasa. Nobody's like, wow, no. But then it's normal. Right? Yeah. Jadi, ya consider these things yang barusan saya ngomong. Okay, so tergantung di mana, culture-nya gimana, and is it too revealing, and are you being a stumbling block or not? Yes. Okay, tadi jangan lupa 7 pertanyaan yang tadi saya kasih waktu khotbah, kalian bisa gunakan juga. Okay, jadi conclusion, thank you so much for all the answers. Kayak this is like very eye-opening gitu, kayak to listen to other perspective, kayak oh ya sebenarnya it's actually nggak salah, tapi kayak harus kembali lagi apakah is it jadi batu sandungan gitu. Jadi aku ulangin ya yang tadi 7 pertanyaannya, yang Pastor Dennis bilang kalau misalnya kita di area abu-abu. 1, apakah ada prinsip Alkitab yang bisa diterapkan, ada nggak ayatnya? 2, jadi batu sandungan nggak? 3, ada konsekuensinya nggak dengan kita melakukan itu? Mungkin kita akan menyesal di kemudian hari atau apa. Terus yang keempat, apa yang kamu rasakan gitu, damai sejahtera atau enggak gitu. Terus kalau nggak damai sejahtera itu udah pasti kayaknya sih Tuhan juga nggak seneng ya, karena in our body we have Holy Spirit kan. Jadi Holy Spirit also can tell us kayak whether is it right or not gitu. Terus nomor 5, apakah hal ini menambahkan keinginanku untuk berdosa lagi gitu. Jadi dengan melakukan ini jadi addicted misalnya atau enggak gitu kan. Terus yang keenam, apakah yang akan Tuhan lakukan gitu, what will Jesus do? Yang terakhir, pemimpin rohaniku, gembala kulku, pastorku itu bilang apa gitu. Oke. And that's all for today. Thank you so much Pastor Dennis. Thank you so much. Thank you, Pastor. Silahkan. What I said bisa diterima, bisa ditangkap. I hope my answers were sufficient. I also hope that my English and both my Indonesian were understandable. Ko Dedi, silahkan. Iya. And so thank you so much for everything. Thank you guys. Okay, thank you so much, Pastor Dennis. Kamu pakai ini, aku nggak bisa dengar. Thank you, Yohan. Yohan sudah sangat baik juga ya. Malam ini luar biasa, seru. Pertanyaan-pertanyaan dijawab dengan sangat baik. Oke. Biarlah ini menjadi sebuah terobosan berpikir kita bahwa memang tidak mudah dan selalu butuh hikmat dari Tuhan dalam mengambil keputusan yang tepat ya. Ini semua sebuah proses pembelajaran, tapi hari ini Pastor Denny sudah banyak menginspirasi dan memperlengkapi kita karena memang beliau sudah lama menghidupinya dan juga ternyata sudah banyak juga melayani di area-area ini gitu ya. Jadi hari ini kita sangat diberkati sekali gitu kan dengan semua yang dibagikan. Terima kasih Pastor Dennis, terima kasih Yohan, terima kasih semua yang sudah hadir malam hari ini. Dan kita mau berdoa untuk Pastor Dennis ya, dan juga kita berdoa untuk blessing. Dan bagi saudara, karena ini baru jam 9:30, kalau memang saudara punya waktu untuk ngobrol-ngobrol di cool masing-masing, silahkan ya, bebas ya, karena kita masih
masih punya 30 menit sebetulnya. Jadi bebas kalau memang mau masuk ke breakout room. Gembala Cool bisa dijadikan co-host, Vin. Jadi nanti saudara boleh masuk ke Cool untuk sharing pokok doa, ya, sharing pokok doa dan saling mendoakan di Cool masing-masing. Mari kita angkat tangan kita doa buat Pastor Dennis ya. Tuhan, kami bersyukur untuk hamba-Mu, Pastor Dennis. Engkau mengurapi hamba-Mu ini dengan pengurapan yang khusus, Tuhan, untuk bisa menjawab banyak hal berkaitan dengan kebutuhan orang, khususnya anak-anak muda, berkaitan dengan gray area, Tuhan, isu-isu etika Kristen yang banyak belum kami pahami, tapi hari ini terbuka, mata hati kami melihat kebenaran Tuhan, dinyatakan malam hari ini melalui hamba-Mu. Tuhan, biarlah Engkau terus memakai hamba-Mu ini, Tuhan. Engkau terus menambahkan hikmat kepadanya, Tuhan, sehingga dia boleh menjangkau lebih banyak lagi orang-orang, Tuhan, khususnya anak-anak muda dibawa untuk mengalami perjumpaan dengan Kristus melalui gereja New Life Church Indonesia, Surabaya. Kami percaya kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah untuk hamba-Mu ini dan keluarganya, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami bersyukur juga untuk Yohan. Kami bersyukur yang hari ini sudah melayani sebagai host. Kevin, Evan, yang semua sudah berkontribusi dalam pelayanan Cool gabungan malam hari ini. Kami sungguh diberkati, kami diperlengkapi untuk menjadi murid-murid Kristus yang lebih lagi berhikmat, Tuhan, supaya hidup kami boleh lebih mengasihi Tuhan dan jadi blessing, tidak jadi batu sandungan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, Tuhan. Pakailah hidup kami, Tuhan, supaya menjadi garam dan terang untuk kampus kami, untuk tempat kerja kami, marketplace, workplace, dunia ini, Tuhan. Biarlah dipenuhi dengan kebenaran-Mu melalui hidup kami, orang-orang muda-Mu ini. Terima kasih, dan sebentar kami akan kembali masuk dalam breakout room, atau mungkin setelah ini kami kembali pada aktivitas kami masing-masing. Ya Tuhan, kami rindu terima berkat dari Tuhan. Mari buka hati, tengadahkan kedua belah tangan saudara. Terimalah kasih karunia dari Allah Bapa, berkat dan pertolongan dari Tuhan Yesus, sukacita bersama dengan Roh Kudus yang akan terus memberikan kita hikmat untuk bisa hidup dalam kebenaran dan terus hidup dalam kekudusan. Mulai dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua. Dalam nama Yesus, semua orang yang mengasihi Tuhan dan rindu jadi blessing bagi banyak orang, sama-sama katakan amin. Amin. Thank you so much, Pastor. Thank you. Pastor Dennis, can you please Pray for Chisusan? Chisusan's birthday Yeah, today. Oh ya. Thank Wait. you. Ci Susan, anaknya lagi. Oke. Agak rewel baby kami. Thank you, Pastor. Sini, San. Thank you, Pastor Dennis. Hi, hello. Happy birthday, Susan. Wow, Thank amazing. Birthday. Congratulations sekali lagi juga untuk for the baby. Wow, what a gift from God. Thank you. Thank you, Pastor. Thank you so much. Tadi sambil mendengarkan. Awesome. Seru. Mari kita sama-sama kita angkat tangan ya to the screen. Let's stretch our hands towards the screen and let's pray. Thank you, Lord. Father, thank you so much for such an amazing pastor, Ibu Gembala, Susan. We thank you for adding another year to her life. Thank you that she's been such a gift to BIC Korea and such a blessing. And today we speak blessings over her, over her family. We speak wisdom into her life, that as a mother of her newborn child, that she can raise that child in the fear of God. I pray that all the steps of her life, that you will guide her and lead her, that you will open the right doors and close the wrong doors. Use her in a greater way. I really pray for a great anointing to fall on her. God, help her to lead this church, BSC, and take this church with Pastor Dady and Pastor Susan from glory to glory, from strength to strength. We speak blessings over her. Thank you for her life. In Jesus' mighty name I pray. Dan semua sama-sama katakan amin. Amin. Wow, thank you, Thank Pastor. you. Pastor, thank you semuanya. Yeah, thank you. God bless. Happy birthday, Ci Susan. Happy birthday, Ci Susan.